Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, santi-santi om, salam Nusantara. Politik identik dengan sepak bola. Sebuah tim harus memiliki strategi, taktik untuk bisa meraih sebuah kemenangan. Tanpa taktik strategi, mustahil satu tim bisa memenangkan pertarungan. Itulah yang bisa diterapkan di dalam tim sepak bola. Nah, saudara-saudaraku, dalam kesempatannya, Bapak Prabowo Subianto di dalam pidato kenegaraan atau dialog kebangsaan di Sisping Lemdikat Polri, ada 2 kali beliau menyebut sepak bola. Di situ Bapak Prabowo Subianto mengatakan bahwa ia akan membuat satu klub sepak bola untuk melatih anak-anak bangsa yang berbakat untuk bisa bermain bola. Dan hal ini sangat positif. Tetapi mungkin ada yang menganggap sepele pernyataan Bapak Prabowo Subianto ini, di mana beliau mengatakan dia akan mendirikan klub sepak bola untuk anak-anak bangsa Indonesia bisa berlatih bermain sepak bola. Sehingga anak-anak bangsa Indonesia bisa menjadi pemain profesional dalam bermain sepak bola. Tetapi saudaraku, disinilah yang disebut strategi politik atau taktik politik. Taktik politik, siapa yang terlibat di dalamnya sebagaimana seorang pemain sepak bola, dia harus lihai. Lihai mengolah bola supaya bisa menciptakan gol sehingga menciptakan satu kemenangan. Dan begitulah juga pemain-pemain politik, mereka bisa menciptakan satu pandangan, satu statement yang bisa melemahkan lawan politik lain. Di mana kita diingatkan beberapa bulan yang lalu Bapak Ganjar Pranowo menolak timnas Israel bermain di Indonesia, di mana seharusnya Piala Dunia usia 20 akan diadakan di Indonesia, tepatnya di Solo. Nah, tetapi pada kesempatan itu Bapak Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah, dia menolak. Beliau menolak menolak timnas Israel untuk bermain di Indonesia. Sehingga mengakibatkan batalnya Indonesia menjadi tuan rumah sepak bola usia 20. Itu. Walaupun dengan demikian dalam penolakan Bapak Ganjar Pranowo ini berdalih mengatakan kita bicara soal konstitusi. Tetapi banyak pendapat, ada 2 pendapat bangsa Indonesia tentang akan hal ini. Pertama, mereka mengatakan politik dengan sepak bola itu harus dipisahkan. Nah, poin pertama ini banyak sekali warga Indonesia atau penduduk Indonesia yang cinta bola, mereka kecewa kepada Bapak Ganjar Pranowo dalam hal ini. Mereka kecewa. Sehingga mereka kecewa sekali, kecewa berat kepada Bapak Ganjar Pranowo. Ya. Karena mereka mengatakan politik itu jangan dicampur adukkan dengan sepak bola. Nah, dan kelompok yang kedua yaitu mereka yang mayoritas non-Islam yang menginginkan tidak ada penolakan Israel datang ke Indonesia. Jadi 2 kelompok ini, baik kelompok masyarakat umum ya, yang tidak sepakat dengan Bapak Ganjar Pranowo menolak timnas Israel bermain di Indonesia yang mengakibatkan batalnya Indonesia menjadi tuan rumah usia 20 sepak bola ini ya.
mereka sangat kecewa. Dan ini berpeluang menjadi pendukung Bapak Prabowo nanti di Pilpres 2024. Begitu juga mereka yang non-Islam yang berharap kita itu tetap berdamai dengan Israel, ini juga berpotensi mereka akan memilih Bapak Prabowo Subianto di 2024 nanti. Nah, menurut saya, apa yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto di dalam kesempatan pertemuan itu bukan secara kebetulan. Tetapi itu adalah strategi politik. Ya, strategi politik yang harus dimainkan untuk mengingatkan kembali pencinta sepak bola di tanah air ini bahwa pemimpin kita nantinya bisa membuat sepak bola Indonesia saat ini maju. Demikian juga harapan orang-orang yang ingin membangun tali persaudaraan dengan Israel, mereka juga akan berharap pemimpin kelak supaya bangsa Indonesia memiliki hubungan dengan Israel. Jadi inilah kesempatan Bapak Prabowo untuk meraup atau meraih kesempatan ini atau pendukung-pendukung ini. Ya. Jadi saudaraku, itulah yang disebut strategi politik. Bagaimana cara mengingatkan orang-orang akan kesalahan lawan politik kita. Itu. Jadi contoh misalnya orang-orang yang mendukung Indonesia punya hubungan dengan Israel, mereka berdalih begini. Mereka mengatakan mulai dari diri kita sendiri, dari bangsa kita sendiri. Artinya kita harus bisa merangkul semua bangsa yang ada di dunia ini. Baru kita berbicara soal larangan ya untuk tidak ada negara lain menjajah negara lain, begitu. Nah, itu hanya salah satu bagian ya pendapat saudara-saudara kita ini. Jadi itu. Jadi saudara-saudaraku, menurut saya apa yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto di dalam dialog kebangsaan di sistem Lemdikat Polri itu bukan secara kebetulan, tetapi itulah suatu strategi mengingat kembali supaya masyarakat bisa mengingat kembali bahwa ada lawan politik yang membuat pendukung sepak bola Indonesia ini kecewa. Jadi begitu saudaraku yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak jelas atau tidak berkenan, saya mohon maaf. Salam Nusantara.